Leadership bicara tentang dua hal, task management, people management. Nggak bisa semua orang 100% perform. Iya. Nah kalau orang 100% perform, ya seluruh dunia mau tahu dong lo rahasianya apa. Iya. Tapi banyak HR, karena yang tadi coach, karena mereka sudah terbiasa dengan dunia administratif, ya. Ketika dibuat untuk mereka berpikir strategis, gimana cara bikin KPI, yang mereka lakukan adalah ngasal. Ada nggak keadaan di mana si leader ini punya orang-orang titipan? Banyak. Kapan sebuah bisnis menyusun struktur organisasi? Dari awal perusahaan ada sih coach. Kenapa banyak perusahaan nggak punya struktur organisasi? Karena yang penting ada orang ngerjain apa yang gua harap bisa kerjain aja. Contoh, ya ini kita baru berlima ya guys. Ya siapa mau kerjain apa? Ini kita perlu sales nih. Siapa yang lebih bisa jago sales? Tapi kerjain sales dong. Ini dong, kurang dong. Kan kita masih belum banyak nih. Belum rame ya. Kamu sekalian ngurusin finance bisa nggak? Yang penting itu dulu coach. Nah, gini, struktur kenapa ada walaupun isinya cuma 5 orang, isinya cuma 3 orang, bukan tentang si Ian kerjanya finance, sales, marketing dan lain sebagainya, tapi lebih kepada kita mau buat ini perusahaan ini mau gambaran strukturnya tuh mau kayak gimana, mau gambaran siapa ngerjain apa seperti apa, walaupun yang kerjain itu lagi gitu, walaupun CEO-nya Frankie, head of finance Frankie, head of HR Frankie, head of sales Frankie, ya tapi seenggaknya tahu Frankie itu skopnya apa, sehingga ketika kita cari orang, bagian dari Frankie mana yang mau dikasih ke orang lain gitu, mau di outsource ke karyawan baru itu yang mana, bagian Frankie yang mana. Nah kalau itu dari struktur itu nggak jelas, ya kita akan bilang ya lo kerjaan sebagian dari Frankie lah. Nah tapi gue harus kayak Frankie yang harus ngerjain semuanya itu enggak. Ya yang Frankie yang mana nih yang gue harus kerjain gitu loh. Makanya struktur perlu ada dari seberapapun jumlah karyawan sebenarnya, hanya untuk memastikan siapa kerjaan scope apa. Dan ketika ada orang baru masuk, dia ngerjain pengganti dari scope apa yang dikerjakan secara masif. Nah idealnya memang struktur harus bagus ya, harus jelas ya, jobnya jelas. Tapi banyak gak orang yang sudah punya struktur organisasi tapi keputusannya semua balik ke owner? Tentu. Tentu. Hal-hal kecil pun masih lari ke atas. Tentu. Kenapa? Itu terjadi karena satu, power dari owner itu masih terlalu kuat dan nggak mau delegasi ke bawah. Jadi trust issue dari atas ke bawah, dan 2, incapability of leadership di level tengah. Gitu. Gimana cara membangun middle management yang bagus? Top down. Dari atas kasih delegasi yang tepat ke bawah, dan yang di middle juga belajar bagaimana cara gini, leadership bicara tentang 2 hal, task management, people management. Seringkali yang di micromanage sama atas adalah si task managementnya, sedangkan people managementnya adalah ya udah lu urusin lah itu orang, lu urusin lah. Nah di level tengah yang nggak kuat, yang cuma sekedar ngertinya task management, dia nggak ngerti people management, yang dia lakukan adalah ya udah tinggal nyuruh bawahannya aja tanpa memastikan apakah bawahnya mampu atau enggak, the why-nya nggak dikasih tahu, sehingga dari atas nggak nyampe delegasinya yang tepat ke tengah, tengah juga nggak bisa delegasikan dengan tepat ke bawahan, sehingga chain of command dan struktur leadershipnya itu jadi chaos. Gitu. Nah harus dari top down sih, dari atasnya itu bisa nggak kasih delegasi ke bawah, yang di tengah, yang di bawah itu bisa nggak belajar untuk bisa manage yang namanya task and people. Iya. Di perusahaan-perusahaan yang menengah ya, 100-200 orang, di mana leader itu sebetulnya masih dari kapasitas, dia masih bisa tuh ngelihat timnya. Tapi in real, de facto-nya kan nggak bisa. Secara feeling saya bisa. Tapi kenyataannya kan nggak bisa. Kayak business owner harus turun sampai ke operasional, sampai itu kan sebetulnya nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Nah,
ada nggak keadaan di mana si leader ini punya orang-orang titipan? Orang titipan itu maksudnya apa nih coach? Iya, orang-orang titipan. Ya, daripada saya rekrut orang baru, ya udah saya titip ponakan saya deh di situ. Ada lagi. Ya, saya titip deh anak saya, atau saya titip nih mantan babysitter saya lebih percaya dia. Jadi kalau dia secara kompetensi orang itu nggak ada. Betul. Tetapi apa-apa nanya harus sama dia, karena orang kepercayaannya dia. Ya. Lebih kuat, lebih powerful, bahkan lebih galak daripada ownernya. Ya. Ada nggak sih? Banyak. Nah, saya mau bilang kayak gini bukan berarti ini saya sangat sangat mengerti kenapa itu terjadi. Benar. Tapi satu sisi kalau ini didengar sama si karyawan bawah kan bilang bahwa nggak fair dong di atas gitu loh. Saya cuma bilang bahwa jadi business owner tuh nggak gampang, nggak gampang ketemu orang-orang yang dipercaya. Tapi seringkali karena jadi business owner nggak gampang, ya lo belajarlah jadi business owner, gitu. Jangan sampai lo kungkung atau terpenjara dalam pemikiran ya gue yang bisnis, ini kan bisnis gue, terserah gue dong. Ya nggak bisa gitu juga dong. Ini banyak terjadi di mana coach di level finance, karena ini bisnisnya saya nggak mau finance-nya saya kebuka sama karyawan. Finance saya adalah istri saya. Istrinya bukan orang finance, ngerti laporan keuangan juga kagak, neraca apa itu neraca keuangan, profit and loss lihatnya dari mana. Tapi karena saya nggak bisa percaya sama orang lain, saya jadikan istri saya head of finance. Banyak coach, banyak sekali. Dan akhirnya keputusan-keputusan strategis itu nggak menjadi tidak ada. Nggak, di level finance nggak ada keputusan strategi sama sekali coach. Dan level owner jadi nggak mau mikirin karena ngerasa bahwa ya ada kok head of finance-nya. Saya tahu ada head of finance-nya, tapi saya nggak mau pikirin sampai terlalu bawah karena saya udah terlalu banyak pikiran yang lain. Gitu. Itu banyak sekali kejadian. Seberapa penting KPI kalau begitu? Nah justru kemudian jadi sangat penting gini. Kalau udah terlalu banyak titipan, KPI nggak penting lagi coach. Kalau terlalu banyak titipan gini. Kalau kita ngomong yang benar, KPI justru sangat-sangat penting. Tapi gini, yang menjadi saya harus highlight suatu hal yang terlanjur salah di business owner maupun HR. KPI selalu dijadikan alat gebrak meja. Kemudian kita bilang bahwa lu salah, lu keluar. Ya, padahal KPI harusnya menjadi alat untuk kemudian kita mengevaluasi, ya, bukan KPI untuk cari-cari kesalahan. Untuk cari-cari kesalahan dan eksekusi, ibaratnya potong leher. Eksekusi potong leher gitu. KPI itu bukan buat itu. Banyak orang bilang, gue mau mecat orang dong 10 orang. Pecatnya dari mana? KPI paling jelek siapa aja? Jadi tempat eksekusi potong leher, bukan tempat untuk evaluasi, gitu. Padahal KPI guna utamanya key performance indicator. Ya kita mau lihat indikator orang itu perform atau enggak. Tapi kan perusahaan kita tahu bahwa nggak bisa semua orang 100% perform. Nah kalau orang 100% perform, ya seluruh dunia mau tahu dong lo rahasianya apa. Makanya karena nggak ada, karena di perusahaan sebagus apapun pasti akan ada low performer. Ada, selalu ada. Tapi kan gimana caranya kita sebagai perusahaan bertanggung jawab low performer sebelum kita cut, ya kita ngelakuin apa nih, development apa, gitu. Jadi apa yang dievaluasi, nah itu part dari KPI sebenarnya. KPI bisa ngebantu di area sana. Ada nggak KPI dibuat malah membuat attitude-nya jadi negatif? KPI ada KPI, tapi KPI malah bikin orang terangsang untuk berperilaku negatif. Ada aja sih coach. Ada aja. Contoh, misalnya ini terjadi ya. KPI-nya adalah jumlah post setiap minggu. Jumlah post, posting. Jumlah posting sosial media setiap minggu. Akhirnya coach, karena itu dibuat angkanya menurut tim sosial media ini kok nggak masuk akal. Jadi akhirnya begini, yang penting adalah lo kan suku gue jumlah posting 20 setiap minggu ya. Lo tahu nggak sih bikin ide ya, FGD mungkin bikin desain, lu nggak tahu. Yang lo tahu adalah pokoknya viral. Yang lo tahu adalah pengennya gue kerjain 20 setiap minggu, tapi lo nggak tahu di belakang layar. Dan gue udah coba kasih tau ke lu nih atasan gue, sulitan gue apa? Ya gue nggak mau tahu KPI lo segitu. Ya gampang buat gue, yang penting ada.
Padahal KPI kan bukan tentang jumlah post harusnya, tapi kualitas postnya yang kemudian mengebawa apa nih dari kualitas post itu ngebawa kita perusahaan jadi lebih apa itu loh yang perlu dibikin dari sebuah KPI, bukan jumlah post yang menurut saya itu leads to negativity buat banyak orang. Gitu. Dan kelihatannya orang menjadi lebih skeptis ya dengan KPI. Betul. Bukannya positif. Betul. Makanya penting untuk HR pun banyak sekali yang nggak ngerti loh coach bikin KPI. Jangan ngomong business owner. Business owner kadang-kadang kan ya udah karena gue nggak ngerti gue hire lu lah HR atau gue hire HR staff lah, HR supervisor lah. Tapi banyak HR karena yang tadi coach karena mereka sudah terbiasa dengan dunia administratif ya. Ketika dibuat untuk mereka berpikir strategis gimana cara bikin KPI, yang mereka lakukan adalah ngasal. Benar. Ya udah googling aja pakai ChatGPT aja. ChatGPT betul. betul. Jadi tugas siapa sih bikin KPI itu? HR atau seluruh karyawan? Gini, KPI itu harus dibikin sama user. Tapi di supervise oleh HR. Disupervise oleh HR tuh bukan gini, HR tuh nggak ngerti orang pabrik, warehouse itu mereka kerjanya apa sehingga KPI-nya perlu seberapa jauh. Orang HR tuh nggak ngerti sedalam itu kecuali manajer warehouse-nya, manajer produksinya, mereka lebih tahu. Sehingga HR mensupervisi manajer produksi, manajer warehouse dalam konteks ini untuk kemudian lu apa nih yang jadi job desk lu, apa yang jadi KPI lu, KPI-nya mau apa, kemudian gua akan bantu ini KPI-nya udah tepat atau belum gitu. HR jadi polisinya, tapi HR seharusnya tidak semerta-merta membuat semua KPI dari semua departemen di dalam satu perusahaan. Oke. Cuma KPI HR adalah pencapaian seluruh KPI. Exactly. Nah, makanya kita jadi kadang-kadang bad cop-nya karena kita manajer produksi, mana KPI lu gitu. Ya kalau nggak mau bikin gua yang bikin deh gitu. Nah, itu yang jadi seringkali ngaco bikinnya. Monitoring KPI yang terbaik apa yang bisa digunakan atau dilakukan oleh HR? Monitoring KPI terbaik adalah ada time frame. Time frame. Misalnya setahun 2 kali atau setahun sekali deh. Sebelum kita tutup buku tahun ini di Desember, kita selalu di November adalah performance evaluation misalnya. Jadi karena ada time frame, HR pun jadi tahu kapan gua kejar. Semua KPI itu secara data itu sudah fulfill dan kemudian lu lakuin user-user itu lakuin performance evaluation, bikin IDP. Nah, ini yang juga menarik, IDP, Individual Development Plan. Saya akan ke sana coach. Tapi ketika ada time frame-nya, lebih gampang buat HR mensupervisi, memonitoring apakah KPI itu sudah terkolek dengan baik dan kemudian sudah dilakukan performance dilakukan tindak lanjutnya enggak. Jangan cuma sekedar kolek KPI, wah, departemen sales gimana nih manajer sales? Cuma gitu doang. Tapi harus dilanjutkan kan ke performance evaluation. Cari tahu the why-nya. Ada banyak KPI dipakainya selongsongan doang. Ya udahlah nih KPI dipakai buat kepala gudang di tempat A, kepala gudang di tempat B, kepala gudang di tempat C, tanpa mereka mau tahu konteks di tempat C itu sebenarnya lagi carut marut, sehingga mereka ada alasan kenapa KPI-nya nggak perform. Nah, karena mereka cuma ya udah blank space aja, tutup mata aja yang namanya KPI, lo harus achieve sampai di situ. Gue nggak mau tahu di belakang layarnya, lo berarti tempat C lo nggak achieve. Nah kan nggak semerta-merta kayak gitu coach kan. So apa yang terjadi kalau mentalitasnya seperti itu? Apa yang terjadi ya pada akhirnya unfairness. Orang di tempat C akan selalu merasa bahwa nggak fair lah. Ya udah kalau gitu mutasi gue ke tempat A yang udah pasti gue merem KPI nyampe. Lalu coba nih orang A yang lo bilang yang lo gadang-gadangin bos, suruh orang pindah ke sini ya? Suruh pindah ke sini, gua nggak yakin gitu loh. Jadi orang C akan selalu merasa bahwa unfairness terjadi di perusahaan ini, gitu. Kalau KPI-nya nggak mau lihat konteks, nah nggak mau dilakukan performance evaluation, dan performance evaluation tidak diakhiri dengan IDP, Individual Development Plan. Performance evaluation kan ngecek nih KPI-nya gimana, performance-nya gimana. Oh bagian ini achieve, oh bagian ini nggak achieve. IDP adalah memastikan bahwa
lu udah tahu kayak gini, lu mau ngelakuin pengembangan seperti apa, dan perusahaan bisa kasih support apa ke lu untuk lu bisa achieve itu. That's why coaching itu menjadi penting di semua level kepemimpinan. Nggak cuma sekedar panggil external coach, which is good ya, tapi ilmu coaching dan praktek coaching itu sebenarnya juga diperlukan sama semua level manajerial di dalam perusahaan. Oke. Itu serem ya. Kalau attitude itu, behavior itu terus-menerus berlanjut dan KPI ini menjadi sebuah alat untuk mengukur kompetensi orang. Kamu dikasih KPI ya, 10 post, 20 post, 30 post. Ya kan, berarti kamu nggak kompeten. Ya. Satu-satunya alat untuk mengukur bahwa orang itu kompeten atau tidak kompeten dari KPI, bukan sebaliknya. Harusnya orang itu dibangun kompetensinya. Exactly, betul lagi. Baru kemudian orang itu diberi indikator supaya bisa memaintain kompetensi itu. Betul. Saya setuju. Mungkin sedikit tambahan yang tadi coach, ketika semua dari fundamental HR tadi, organization structure, job desk dan lain sebagainya sudah selesai, kita bangun namanya talent management. Talent management, kita bangun fondasi talent management namanya lah kompetensi matrix. Nah, kompetensi matrix kita ngebuat ada dua jenis kompetensi matrix, soft kompetensi, technical kompetensi. Soft kompetensi dipakai di semua departemen. Technical kompetensi sangat segmented per departemen. Nah, setiap kompetensi itu punya proficiency level, nilai 0 tidak kompeten sama sekali sampai nilai berapapun terserah perusahaan. Tapi di kita kata-kata 0 sampai 4, berarti 5 nih, 5 proficiency level. Nah, dari situ kita bisa ngukur setiap orang proficiency level di kompetensi matriksnya di berapa. Nah, KPI sebenarnya itu ada di tesnya, ada alat tesnya. Bukan alat tes. Jadi kita ngebuat matriksnya, coach. Kita buat matriksnya, kita buat ibaratnya kayak buat alat tes buat perusahaan sendiri. Ya. Tapi dia dinilai 1, dinilai 2, gimana? Ada ngukurnya? Definisinya, ada satu artinya apa, itu semua ada. Tapi selama dia bekerja, kalau dia menunjukkan karakteristik tertentu, dia di level 2 ya, gitu. Misalnya nggak selama dia bekerja, coach. Jadi kita ngomong kompetensi paling umum adalah teamwork. Teamwork level 0 itu artinya apa? Indikator-indikator dari level 0 itu seperti apa? Teamwork level 1 artinya dia bisa bekerja sama dengan orang-orang satu lingkungan departemennya dia. Itu misal level 1. Level 2 adalah bagaimana dia bisa cross chapter. Level 3 ternyata nggak cuma sekedar di lingkungan cross chapter tapi bisa ke level atas. Level 4 adalah di eksternal tapi levelnya level tinggi misalnya. Itu bagian teamworknya. Nah, ketika si Frankie ini di-assess lewat set of questions dan set of evidence yang kita minta dari KPI, kemudian kita bisa assess orang ini dalam konteks teamwork, dia di level berapa. Misalnya Frankie ini masih di level 2. Kita lihat lagi, Frankie itu apa? Frankie itu manajer HR. Kita tarik nih manajer HR butuh level teamworknya sampai sejauh mana? Manajer HR butuh level teamwork sampai 3. Artinya Frankie punya gap. Frankie-nya sekarang existing levelnya level 2. Dari posisinya dia butuh level 3. Kita buat development plan. Si Frankie ini perlu kita develop seperti apa supaya dia bisa ningkatin teamworknya dari level 2 ke level 3. Karena untuk meet the expectation di posisi dia butuh level 3. Itu namanya kompetensi matrix. Dan itu baru soft kompetensi. Belum technical kompetensi. Jadi itu loh coach. Jadi dipastikan bahwa kita sebagai konsultan kita juga buat itu. Kita buat matrix itu buat perusahaan supaya bisa mapping. Perusahaan tuh bisa mapping 50 orang. Oke. Berapa lama sih butuh waktu untuk memetakan itu? Memetakan mah cepet coach. Buatnya itu yang lama. Buatnya lama. Buat kompetensi matrix itu lama. Kompetensi matrix itu tidak pernah didesain, at least buat kita ya, buat kita Bestari itu, nama perusahaan saya Bestari. Bestari itu nggak pernah bikin kompetensi matrix itu berdasarkan template. Kita tuh memang ada pakemnya, tapi kita selalu melihat
mana yang cocok dan kita fine tuning dari industri, dari klien-klien kita. Level 0 sampai level 4-nya juga kita lumayan fine tuning gitu loh, coach. Nah, itu yang lama, coach. Yang kita pastikan soft kompetensinya, technical kompetensinya kita harus interview satu-satu, coach. Ya, kepala manager finance, kepala produksi, kita interview satu-satu karena kompetensi apa yang dibutuhkan di ini kamu di departemen kamu. Technical kompetensi pasti beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Technical kompetensi, soft kompetensi lebih gampang. Nah, build itunya yang lebih lama, coach. Bisa ya tergantung jumlah posisi ya. Ada jumlah posisi cuma 20 ya. Tapi ada jumlah posisi 100. Ada yang namanya kepala keuangan, ada supervisor keuangan, ada senior officer keuangan, ada junior officer keuangan, ada senior staff ya. Itu kan nama posisinya Pak banyak. Semakin banyak nama posisi, semakin lama kita ngerjain technical kompetensinya sebenarnya. Oke. Gitu. So, misalnya ada sebuah perusahaan yang sudah lengkap lah semuanya. Oke. Sudah lengkap, sudah di-present, sudah disampaikan. Apakah mereka tahu how to use tools itu? How to use pasti tahu. Menurut saya kalau lengkap itu udah ya. Lengkap. How to use pasti tahu. Pertanyaannya mau nggak dikerjain? Dan ada nggak? Alasannya kenapa sih kalau nggak mau? Padahal udah dibayar konsultan kan? Nah ada itu dia. Karena nggak ada eksekutornya, coach. Karena nggak mungkin owner lah. Terlalu detail untuk owner bisa ngerjain sampai sejauh itu. Kalau itu semua udah lengkap, orangnya karyawannya udah banyak, eksekutornya pertanyaannya siapa? Kalau gue punya HR nih satu, ya. Tapi satu HR ini ngurusin semua administratif ya. Ini semua udah lengkap nih, kompetensi metris sudah lengkap, rekrutmen strategi udah lengkap. Bisa nggak nih satu orang kerjain ini? Jawaban saya tentu nggak bisa dikerjain sama satu orang dan levelnya administratif. Nggak ada eksekutornya, coach. Nah, kita ada salah satu klien kita yang sekarang ini masih engage sama kita, pakai kita. Mereka cuma bilang awal kayak gini, Pak Franky, semua yang Bapak bilang ini sebenarnya semua udah ada. Oke. Ya. Tapi 5 tahun yang lalu kita buat nggak ada yang eksekusi, nggak ada yang Pak. jalanin. Nah, ketika kita cross check lagi udah obsolete, udah beda banget strukturnya 5 tahun yang lalu sama yang sekarang. Ya kita buat ulang lagi. Iya. Kayak gitu sih. Apalagi dunianya berubah, teknologi berubah. Betul. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh seorang business owner untuk bisa memiliki eksekutor supaya mereka bisa menjalankan bisnis secara proper begitu? Pilih orang yang memang gini. Ada 2 cara. Satu buy, satu build. Buy adalah gue nggak punya orangnya, gue tahu gue butuh orang seperti ini, ya gue buy lah, hire orang dari luar. Ya. Atau yang kedua build. Ya. Build artinya mulai percayakan hal-hal besar yang lebih besar kepada orang dalam yang kita tahu dia punya potensi untuk kemudian dinaikin. Tentu secara time frame lebih panjang yang kalau kita mau build seseorang. Tapi kalau kita mau build, intinya gini, intinya harus ada orang di situ. Kalau enggak, ya lu yang turun ngerjain itu semua. Tapi kan pertanyaannya nggak mungkin kan? Emang lu mau? Enggak dong. Orang ini siapa nih? Antara you buy or you build. Nah, yang paling murah you build, tapi lebih lama. Yang lebih mahal you buy, tapi lebih mahal. Tapi intinya adalah kalau business owner mau punya semuanya ini, harus ada orang yang bantu eksekusi. Karena konsultan is not your full timer. Kita tuh nggak. Konsultan juga nggak bisa disuruh eksekusi, juga nggak bisa ya. Kita bisa eksekusi sejauh apa sih? Sejauh evaluasi, sejauh supervisi, sejauh sosialisasi. Tapi ketika udah day to day-nya nggak bisa konsultan lah. We are not your full timer. Gitu. Kerjaan paling berat dalam membangun bisnis konsultan apa sih? Pemahaman business owner bahwa konsultan HR atau HR strategis itu diperlukan. Karena ada banyak sekali perusahaan ngoyo, pengen maju, pengen punya sales yang signifikan, pengen punya ekspansi yang gila-gilaan, tapi mereka gagal mengetahui bahwa HR, bagian HR strategis itu sebenarnya yang membuat perusahaan itu bisa bertahan secara long term. Karena kalau kita bilang, gue terima suntik dana nih, bisa nggak gue bikin perusahaan ini gede dalam waktu singkat? Bisa. Kasih aja gaji 2,5 kali lipat di atas rata-rata. Mau orang datang. Nggak usah interview, maksudnya nggak usah cari orang paling baik
nggak usah cari sedemikian rupa. Lo bilang 2,5 kali lipat, orang paling baik pun mau datang ke tempat kita. Gampang untuk kita filter. Ya ini udah paling bagus nih, semua portofolio bagus banget dibanding ini, angka sama, dia mau 2,5 kali lipat, ya udah gue hire dia aja, gampang. Tapi pertanyaannya long term nggak? Gitu. Karena saya menemukan coach yang tadi saya bilang ada klien yang saya akhirnya memutuskan untuk selesai karena ownernya sangat-sangat toksik. Dia berhasil bangun brand luar biasa. Dia berhasil dari bangun brand itu, orang-orang mau datang ke perusahaan dia, digajinya lumayan. Tapi saya bilang sama owner ketika saya keluar, saya bilang kayak gini, Pak, mereka semua orang pintar. Dan orang pintar itu nggak bisa dibegoin. Saya bilang susah untuk dibegoin karena mereka semua orang pintar. Ketika mereka lama di sini, mereka tahu something wrong di sini. Gitu. Mereka orang pintar, lo nggak bisa bego-begoin. Karena lu kalau mau bisa bego-begoin dengan cara lo yang sekarang, lo hire lah orang tolol. Gue bilang orang yang secara pengetahuan, secara experience nggak kayak mereka semua orang pintar. Ya konsekuensi dari lu hire orang pintar dengan harga lebih tinggi, lo pengen brand lo naik, ya mereka nggak bisa dibego-begoin lah. Lo kalau mau pakai topeng sana sini, mau mau dengan gaya lo yang sekarang, ya carilah orang yang sedikit lebih kurang pintar, gue bilang ya. Ini hard truth di belakang ya. Tapi saya bilang saya resign dengan dignity, saya resign dengan baik-baik. Saya bilang tapi ada yang salah sama cara bapak memimpin, dan saya ngomong itu di depan mukanya lah. Gitu. Oke. Lalu kalau sekarang ada kerjaan misalnya Frankie, saya mau restrukturisasi perusahaan, tolong pilih siapa yang bisa dipecat. Itu ada dong. Ada nggak yang begitu? Ada. Saya gini, sedikit flashback ya, coach. Saya tuh buat Bestari itu adalah ketika bikin badan, saya sebenarnya udah punya klien-klien personal. Nah, ketika bikin badan, klien pertamanya kita justru adalah yang kayak gitu, coach. Karena mereka sudah diambang investornya itu udah nggak mau kasih duit lagi, dan mereka bilang gimana caranya gua menemukan orang-orang terbaik, tetap stay dulu sampai nafas terakhir, sisanya dirilis. Dan saya bilang that's fair, let me help you. Dan bisa, dan itu wajar, coach, selama dilakukan dengan benar. And I'm truly blessed karena business owner, CEO-nya waktu itu dia bilang bahwa gue mau ngelakuin ini dengan benar. Lo kasih pesangon nggak apa-apa, tapi gimana caranya gue bisa tentuin orang-orang terbaik tetap ada di tempat kita untuk bisa ngerjain ini sampai titik darah penghabisan, karena kita mau selesai dengan terhormat. Dia bilang ya udah, gue bantu. Oke. Kalau peraturan perusahaan sekarang, peraturan Depnaker ya, Omnibus Law dengan yang sebelumnya masih ada pertentangan nggak sih? Pertentangan paling tentang di kontrak sih, coach. Pegawai kontrak. Apa bedanya? Dulu kan pegawai kontrak nggak dapat kompensasi. Sekarang kan dapat kompensasi. Kan ada dua jenis kontrak ya, sebenarnya PKWT sama PKWTT. PKWTT adalah pegawai permanen, pegawai tetap. PKWT adalah pegawai kontrak. Nah, dulu makanya ada banyak isu pegawai kontrak selamanya, karena memang ya udah nggak ada isu apapun. Saya dulu saya kontrak Alvin misalnya 3 tahun udah selesai, ya udah stop dulu 2 bulan, kontrak lagi 3 tahun lagi, stop dulu, kontrak lagi 3 tahun, begitu terus sampai 15 tahun, 20 tahun, dia akan jadi pegawai kontrak selamanya dan legit boleh gitu loh. Itu adalah loophole yang dulu dilakukan. Nah, sekarang lu mau kontrak sebulan sekalipun, lu selesaiin masa kontrak itu harus pakai kompensasi. Nah, ini happy buat para pekerja ya, tapi nggak happy buat para pengusaha. Ya, ini banyak sekali pergunjingan lah, lagi dicari banyak loophole-nya. Ini jujur aja, coach, maksudnya banyak dicari loophole-nya oleh para pengusaha supaya gimana caranya, karena ya gimana, gua kan nggak mau beli kucing dalam karung dong, gitu. Dan sangat legit, sangat valid hal yang disampaikan sama pengusaha bahwa dia nggak mau beli kucing dalam karung. Ada begitu banyak yang baru kelihatan taringnya setelah 1 tahun kok. 1 tahun, ya. Nah itu gimana, masa ya dia ngelakuin kesalahan yang sangat signifikan, gue harus tetap bayar kompensasinya. Ya saya bilang. Hitungan kompensasinya apa sih? Jumlah bulan
10/12 dikali angka gaji tetapnya dia. Misalnya 12 bulan. Enggak, jumlah bulan dibagi 12 dikali angka gaji sebulannya dia. Kalau 12 dibagi 12. Benar, berarti 1. Kalau dia cuma dikontrak 6 bulan, berarti setengah gaji. Dia dikontrak sebulan, 1/12 dari gajinya dia itu harus jadi kompensasi ketika dia exit. Kalau exit. Nah, banyak yang bilang, kalau gitu saya kontrak dulu 1 tahun, habis kontrak saya jadiin dia pegawai tetap. Nggak apa-apa dong, nggak dikasih kompensasi. Sayangnya di undang-undang tidak boleh. 12 bulan harus dibayar dulu kompensasi 1 tahun. 1 tahun artinya satu kali gaji. Ketika diubah dari PKWT jadi PKWTT ya mulai lagi dari 0. Gitu. Plus PKWT kan juga wajib THR. Jadi 14 kali gaji tuh, bayangin. Jadi sebagai pengusaha coach mikir juga. Sebenarnya ya udah gue pegawaiin tetap aja. Tapi kalau gue pegawai tetap udah 1 tahun 2 tahun dia brengsek juga. Ya masa gue harus kasih pesangon kalau gue PHK? Gue pengennya dia resign dong. Makanya banyak tindakan-tindakan di belakang layar, bukan minta dia, bukan PHK dia, tapi minta dia untuk resign. Nah itu tindakan-tindakan. Ya, apa boleh buat deh di ya. belakang apa boleh buat. Golden shake hand lah. Golden shake hand, betul. Frankie, thank you. Hari ini kita dapat sharing luar biasa. Banyak cerita. By the way nanti kita mungkin kalau ada waktu kita ngobrolin soal kolaborasi ya. Dengan senang hati dong. Ya, siapa tahu bisa saling support. Yuk, Bestari Top Coach Indonesia. Mantap. Teman-teman, ayo belajar apa hari ini? Komen di bawah. Mudah-mudahan Anda belajar sesuatu tentang HR, peranan HR, dan juga bagaimana Anda bisa membesarkan bisnis Anda secara lebih tepat. Saya Tom M. Sifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.